Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmawati. Saya dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mata kuliah portofolio dan analisis investasi yang dengan judul Pasar Modal Syariah. Pasar modal syariah merupakan pilihan bagi yang ingin melakukan transaksi jual beli surat berharga tanpa bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, pasar modal ini bukan merupakan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Pada umumnya, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Tetapi, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal, yakni produk dan mekanisme transaksi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun dasar hukum pasar modal syariah, kegiatan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal termasuk peraturan pelaksanaannya. Yang pertama, Peraturan Nomor 2/K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian yang kedua, Peraturan Nomor 7/A13 tentang penerbitan efek syariah. Ketiga, Peraturan Nomor 7/A nomor 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Selanjutnya, adapun prinsip dasar modal syariah, pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal yang melakukan aktivitasnya dalam jual beli saham dan reksadana. Aktivitas tersebut merupakan bagian aktivitas muamalah yang mengatur hubungan antara manusia. Terdapat beberapa karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, pasar modal syariah memberikan jaminan halal dalam kegiatan jual beli produk. Yang ketiga, transaksi menggunakan akad. Dan yang keempat, mekanisme yang jelas. Adapun manfaat pasar modal syariah, untuk para investor senantiasa meniatkan seluruh investasinya guna kebaikan di dunia dan di akhirat. Manfaat pasar modal yang pertama itu menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang terjadi. Kemudian yang kedua, merupakan peluang pemerintah mendapatkan sumber pendapatan lain berupa pajak dari kegiatan transaksi di pasar modal syariah. Yang ketiga, mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan dana langsung dari masyarakat. Selanjutnya yang keempat, keuntungan mengikuti syariah Islam, sehingga investasi yang dilakukan di pasar modal tidak garar, yaitu terhindar dari ketidakpastian yang berdampak perasaan aman bagi investor dalam melakukan investasi di pasar modal syariah. Yang kelima, terhindar dari riba yang masih membayangi lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan. Dan yang terakhir, diperkuat dasar hukum yang kuat, yaitu 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK terkait pasar modal dan Undang-Undang Suku Negara SBSN. Selanjutnya, beberapa kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama, tadalis, yaitu tindakan menyembunyikan kesesatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembelinya supaya objek terlihat dalam keadaan baik. Kemudian ada tagarir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan, dan tindakan ini dilakukan guna mempengaruhi orang lain agar melakukan transaksi. Selanjutnya ada tanajusi atau najisi, merupakan upaya menaikkan harga barang dengan dagangan oleh orang yang sebenarnya tidak menghendaki membeli barang tersebut dengan tujuan agar orang lain masuk ke dalam perangkatnya. Kemudian ada ikrar, yaitu membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya, kemudian akan menjual lagi pada saat harga menjadi lebih mahal.
Selanjutnya gizizi, salah satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan keunggulan barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Kemudian ada gabin, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad baik kualitas maupun kuantitas. Nah, selanjutnya ada bai ma'dum, yaitu pelaksanaan yang terjadi dalam penjualan atas efek syariah yang belum dimiliki. Kemudian ada riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penggunaan pembayaran secara tertulis. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.